Tadi pagi, halaqah pelajaran pagi sama santri, kita baca kitab Ihya Ulumuddin tentang pembahasan muamalah begitu. Masalah muamalah. Di situ ada satu pembahasan yang unik. Ya, ini juga teguran buat kita, kalau kita rajin ke masjid, jangan ngeremehin orang yang gak suka ke masjid. Karena yang jadi patokan tuh sholat berjamaah, bukan ke masjidnya. Begitu. Ya, di masjid lebih bagus tentunya. Disebutkan di dalam kitab itu, ada orang yang rajin ke masjid, terus hadir di majelisnya Al-Imam Abil Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, ulama besar, wali pada masa itu. Mengalirlah pembicaraan tentang orang-orang yang suka ke pasar. Ada sebagian yang hadir terus berpikiran meremehkan mereka. Orang-orang yang suka ke pasar itu kelas-kelas remeh-temeh itu. Remeh-temeh begitu. Walhasil seperti ada ungkapan merendahkan. Karena murid, jadi kalau guru zaman dulu tuh murid tuh nurut sama guru. Ente nggak boleh ngeremehin orang-orang yang masuk ke pasar, kata Al-Imam Al-Junaid. Sini. Diambil kupingnya sini, ikutan. Dijewer kupingnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, diajak ke pasar. Syuf, ente asal ente tahu ya, ana ini kenal orang-orang yang rajin ke pasar, tapi pasar itu buat dia seperti masjid. Dan jangan-jangan dia yang suka ke pasar mengalahkan kalian yang suka ke masjid, tapi hati kalian tidak rapi, tidak menjaga akhlak, kalian tidak memberikan hak-haknya masjid, kata Imam Junaid. Saya tahu di pasar itu ada orang yang dia punya toko di pasar, tapi wirid jadi saat dia di pasar setiap hari sholat sunnah 300 rakaat selama di pasar. Dan dia selalu bertasbih selama di pasar doang 30.000 tasbih. Di pasar doang, ente di masjid begitu gak? Gitu. Hati-hati dengan hati ente itu. Ini kan kita dengar cerita begini kayak dongeng ya, kayak dongeng kan? Masa di pasar, iya ada. Al-Faqir melihat sendiri, ini anak ngelihat sendiri. Selama anak mondok, waktu anak ke pasar, di Bangil itu, di pasar Bangil. Ana masih nemuin orang yang kalau melayani konsumen itu, kalau lagi kosong, lagi konsumennya nggak ada, dia baca kitab hadis. Dan ana ngelihat sendiri, ditandain tuh bacaan dia pakai pulpen. Ya, kebetulan kita mau suka ke situ. Dan kemarin waktu ke situ masih ada orangnya, masih hidup, udah tua. Dia jualan STMJ, susu telur madu jahe. Di sini nggak ada tuh. Susu sapi asli, murni dari tempat perahan sapi dibawa. Ntar campur, mau pakai bubuk coklat, mau pakai telur, mau pakai apa gitu, mau terserah. Itu saya datang, saya lihat beliau konsumennya lagi pada minum, dianya duduk baca kitab. Pas saya datang, dia taruh, ditandain sama dia. Pakai apaan? Minum apa? Saya bilang pakai coklat. Dulu saya waktu masih mondok demen coklat. Susu pakai bubuk coklat, diambil. Saya kepo, saya lihat tuh kitab yang dibaca, kitab apaan tuh? Itu kitab Sunan At-Tirmidzi yang dibaca sama dia. Kalau tinggal di Bekasi jadi kiai itu orang. Pasar kayak masjid. Masjid mana kira-kira yang jamaahnya kalau iseng baca Sunan Tirmidzi? Masjid mana kira-kira tuh? Atau sebelah barat alun-alun ada satu toko yang saya selalu datangi waktu saya masih mondok dulu. Toko itu yang jaga namanya Al-Habib Hussein bin Abi Bakar As-Seggaf. Saya kenal beliau karena putra beliau guru saya ngajar di pondok. Putranya ngajar di pondok, abahnya buka toko. Sudah sepuh. Itu beliau di tokonya selalu baca kitab Ihya Ulumuddin. Setelah meninggal dunia baru dibocorin sama murid-murid dekatnya. Selama di toko beliau telah mengkhatamkan kitab Ihya 5 kali balik khatam kitab Ihya Ulumuddin. 4 jilid. Di tokonya doang.
Jadi kata ulama, kata Imam Ghazali, ada orang yang masjid, rumah, pasar, buat dia itu semua tempat ibadah. Karena saya selalu bersama Allah di tempat-tempat itu. Keren ya? Keren. Pabrik bisa jadi masjid, teman-teman. Misalnya ente sekalian masang apa di motor tuh sambil baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa begitu, bisa aja. Bisa aja. Tuh motor bakal jadi motor berkah tuh kalau antum gitu ini.